Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan melanjutkan dari video yang sebelumnya setelah neraca lajur. Nah, kita akan membahas tentang laporan keuangan dari perusahaan manufaktur. Di video ini kita akan membahas 4 poin utama. Yang pertama laporan laba rugi, yang kedua laporan perubahan modal, ketiga neraca, dan keempat laporan arus kas. Jangan skip videonya supaya lebih paham, supaya mengerti. Tonton dari awal sampai akhir ya. Nah, sekarang kita akan melanjutkan. Setelah membuat neraca lajur, langkah selanjutnya adalah membuat laporan laba rugi. Untuk membuat laporan laba rugi cukup mudah. Ini hanya tinggal memindahkan data yang ada di neraca lajur, khususnya pada kolom laba rugi. Nah, sebelah sini. Jadi ini tinggal dipindahkan saja secara terpisah kepada laporan laba rugi. Adapun untuk formatnya, kita bisa buat seperti ini. 3 kolom saja, ini untuk keterangan. Kemudian kolom kedua untuk nominal, kolom ketiga juga untuk nominal. Karena kita di sini cuma memindahkan, jadi otomatis nama akun serta saldo harus sama seperti yang ada di neraca lajur, tinggal dipindahkan saja. Seperti di sini misalnya saya sudah tuliskan pertama penjualan. Nah, di sini di laporan laba rugi yang pertama muncul adalah akun penjualan. Seperti itu. Kemudian ada retur. Nah, di sini juga retur. Sampai ke bawah yang terakhir yaitu di sini ada beban administrasi bank. Di sini juga sama, beban administrasi bank. Seperti itu. Kita masukkan dulu nominalnya ke sebelah sini. Nah, di sini sudah saya masukkan sedikit demi sedikit dulu. Pertama penjualan. Ini penjualan disimpan di sebelah ujung. Kemudian retur penjualan 135.000 disimpan di bawahnya. Nah, maka akan dihasilkan total penjualan bersihnya berapa. Jadi total penjualan dikurangi retur. Hasilnya di sini. Setelah itu kita masukkan HPP, biaya tenaga kerja langsung, dan BOP, biaya overhead pabrik. Ini yang 3 ini harus dipisahkan di bawah total penjualan, jadi tidak disatukan dengan beban-beban. Karena ini menghitung HPP dari produk yang dijual. Untuk mencari HPP kita bisa menghitung dengan menjumlahkan HPP, biaya tenaga kerja langsung, dan BOP, ditambahkan semuanya, maka total HPP di sebelah sini disimpan. Setelah diketahui total HPP-nya berapa, kita tinggal mengurangi total penjualan bersih dikurangi HPP, maka akan diketahui laba kotor. Laba kotor disimpan di sebelah sini. Seperti ini laba kotornya ternyata 22.798.600. Ini diperoleh dari total penjualan bersih dikurangi total HPP. Ya, seperti itu. Lanjut, sekarang masuk ke beban-beban. Nah, kita masukkan semua beban, biaya-biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk membiayai kegiatan operasional perusahaan. Kita simpan di sini. Sekarang kita masukkan dulu saldonya. Pertama beban pajak. Di sini diketahui beban pajaknya sebesar 400.000. Simpan di sebelah sini. Ya, lanjut. Beban pemeliharaan kosong. Beban perlengkapan pabrik 2.850. Simpan juga di sini. 2.850. Terus sampai beban operasional yang terakhir. Nah, ini sudah dimasukkan semuanya sampai beban listrik, air, dan telepon. Nah, beban yang ini. Sekarang kita jumlahkan total bebannya berapa. Rp18.641. Totalnya 18. Nah, ini kita kasih tanda kurung karena merupakan pengurang dari laba kotor. Untuk mengetahui laba usaha sementara, kita bisa menghitung laba kotor dikurangi total beban usaha. 22.798.600 dikurangi 18.641.000 ya. Nah, di sini sudah ketemu hasilnya. Laba usaha sementara yaitu sebesar 4.157.600.
Nah, selanjutnya kita masukkan pendapatan dan beban lain-lain yang diperoleh oleh perusahaan atau yang dibebani oleh perusahaan tersebut. Nah, di sini ternyata diketahui si Pijaya itu memperoleh pendapatan bunga dan pendapatan lain-lain. Jadi kita harus masukkan juga ke sini sebagai pendapatan di luar usaha, serta beban di luar usaha juga harus dimasukkan ke sini. Kita masukkan dulu. Nah, seperti di sini sudah saya masukkan pendapatan bunga dan lain-lain, kita totalkan dulu. Di sini 1.035.000 nih, ini ditambah 475.000. Nah, ini total pendapatan di luar usaha ternyata 1.510.000. Ini akan ditambahkan nanti ke laba usaha sementara. Kemudian total beban di luar usaha 250.000. Nah, ini untuk menghitung laba bersih sebelum pajak, kita bisa menghitung dengan cara laba usaha sementara ditambah pendapatan lain-lain dan dikurangi beban lain-lain. Nah, ini bisa diketahui hasilnya ternyata 5.417.600. Nah, total ini, catatan, total ini harus sama dengan total laba yang ada di neraca lajur. Kalau misalkan berbeda berarti ada yang salah, tapi kalau sudah sama berarti bisa dipastikan laporan ini juga benar. Seperti di sini, ini kan 5.417.600 sama dengan ini. Sama dengan ini, 5.417.600 ya. Nah, selanjutnya kita membuat laporan perubahan modal ya. Setelah membuat laba rugi, kita membuat laporan perubahan modal. Adapun untuk formatnya bisa seperti ini, cukup simpel. Nah, cara mengisinya, pertama-tama kita harus tahu dulu sumber datanya dari mana. Jadi laporan perubahan modal itu sumber datanya bisa kita lihat di laporan laba rugi serta neraca. Tapi tidak semuanya. Kalau di laporan laba rugi kita untuk mengetahui labanya berapa, dan di neraca untuk mengetahui modal awalnya berapa serta praip berapa. Karena ini perubahan modal, jadi laporan ini menginformasikan terkait perubahan modal sebelumnya, setelah ditambah laba menjadi berapa, setelah dikurangi praip menjadi berapa, maka akan diketahui modal akhirnya berapa. Seperti itu. Kita langsung isi saja. Pertama di sini. Nah, di sini kita lihat ekuitas itu modal, ekuitas Wawan. Di sini bisa ditulis. Ekuitas Wawan tanggal di sini 1 Desember 2018 berapa? 287, disimpan di sini aja, 287.821 itu. Ini modal awalnya. Kemudian yang kedua, informasikan berapa laba yang diperoleh. Nah, laba yang ini. Laba simpan di sebelah sini. 5.417.600. Setelah laba, praip. Nah, ini para praipnya 700. Praip Wawan. Wawan itu ceritanya pemilik. Praipnya ternyata 730.000. Kita kasih tanda kurung karena ini akan menjadi pengurang. Nah, di sini kita tuliskan ekuitas Wawan tanggal 31 Desember 2018. Untuk menghitung berapa modal akhir atau modal tanggal 31 Desember 2018, kita bisa menghitung dengan cara modal awal ditambah laba yang diperoleh dikurangi praip. Maka hasilnya disimpan di sini. Praip itu pengambilan pribadi oleh pemilik perusahaan untuk keperluan pribadi. Nah, ini hasilnya 292.509.500, disimpannya di sebelah sini. Nah, sudah diketahui modal akhir Wawan pada tanggal 31 Desember 2018 menjadi 292.509.500. Ini akan menjadi acuan untuk laporan
di periode yang akan datang atau Januari 2019. Nah, ini untuk laporan perubahan modal, cukup simpel. Selanjutnya setelah membuat laporan perubahan modal yaitu membuat neraca. Untuk membuat neraca pertama-tama buat dulu formatnya, dan formatnya bisa kita buat seperti ini, dibagi dua secara garis besar, sebelah sini untuk aktiva, sebelah sini pasiva. Untuk menyusun neraca itu juga cukup mudah. Sumber data yang kita butuhkan adalah dari neraca. Nah, neraca yang ada di neraca lajur. Yang ada di neraca lajur, neraca ini nih. Ini tinggal dipindahkan saja ke sini, dan sebagian kalau ada yang berubah diubah dulu. Kayak modal itu ganti, di sini kan ada modal nih. Ini modalnya masih modal yang sebelumnya, tapi kita ganti modal yang terbaru yang ada di laporan perubahan modal. Jadi sumber data untuk menyusun neraca adalah neraca yang ada di neraca lajur serta perubahan modal nih. Ini tuh untuk mengetahui modal akhirnya berapa gitu. Kita langsung saja. Nah, dalam kolom neraca ini kan dibagi dua, ini aktiva, ini pasiva. Kita isi dulu yang aktivanya. Yang debit ini pindahkan ke sebelah sini, yang kredit di sini. Pokoknya aktiva diisi dengan akun-akun aktiva, pasiva diisi dengan akun-akun pasiva. Nah, di sini sudah saya masukkan angka-angkanya sesuai dengan yang ada di neraca lajur, neraca, bagian neraca. Misalkan kas di tangan di sini 2.601.000, di sini juga kas di tangan sama. Nah, adapun untuk akun aktiva tapi yang di sininya berada di posisi kredit, itu di neraca disimpan di aktiva, akan tetapi dikasih tanda kurung seperti ini sebagai pengurang. Jadi nanti ini akan mengurangi saldo aktiva. Misalkan di sini persediaan barang dalam proses itu kan bagian dari aktiva bukan pasiva, tapi di sini disimpan di sebelah kredit. Nah, maka di neraca disimpannya harus dengan aktiva, kelompok aktiva, tapi untuk saldonya disimpan di sebelah sini, dikasih tanda kurung, nanti akan menjadi pengurang. Nah, kita hitung 2 ditambah dikurangi, ditambah lagi, nah ini hasilnya. Total aktiva lancar, karena aktiva itu kan dibagi menjadi 2 bagian, ada aktiva lancar, ada aktiva tetap. Nah, ini total aktiva lancarnya 36.811.700. Sekarang kita hitung aktiva tetap ya. 182.500.000 ditambah 130 juta dikurangi 28 juta ditambah 36 juta dikurangi, tambah lagi, dikurangi, nah ini hasilnya 308.135.000. Total aktiva lancar sudah ada, total aktiva tetap juga sudah ada. Kita totalkan keseluruhan total aktiva. Nah, total aktiva tetap ditambah ini hasilnya. Nah, sekarang kita bagian pasivanya yang isi. Pasiva diisi dengan akun-akun yang ada di kredit di sini.
di neraca lajur bagian kredit, tapi yang sudah diposting di Aktiva tidak usah diposting lagi, jadi sisanya saja. Misalkan di sini sudah saya kasih tanda yang diberi checklist, berarti ini sudah masuk di Aktiva. Di sini sisanya Pasipa. Pertama ada utang usaha. Akunnya masukkan dulu. Nah, di sini sudah saya masukkan nama akunnya dulu. Kita masukkan saldonya. Utang usaha. Di sini utang usaha 13 juta. Nah, kita pindahkan ke sini. Utang gaji tidak ada. Utang beban 38.300. Utang PPN 1.120.000. Nah, kita totalkan dulu utang keseluruhan. Totalnya 52.437.200. PPN keluaran tidak ada, skip saja. Ekuitas, nah modal sudah tidak ada lagi ya sampai ekuitas. Kalau ekuitas ini tidak mengambil yang dari sini, bukan dari neraca lajur, tapi dari laporan perubahan modal. Nah, yang ini modal Wawan yang terbaru. Di sini 292. Nah, kalau sudah seperti ini kita tinggal menjumlahkan saja total utang dan ekuitas Wawan. Nanti hasilnya disimpan di sebelah sini di bawah dan harus sama dengan total Aktiva. Ditambah 292,5 52437,2 292.509,5. Nah, hasilnya 344.946,7 sama. Berarti neraca yang kita buat sudah benar ya. Kalau Aktiva dan Pasipa total akhirnya sudah sama, balance, berarti ini benar. Oke, langkah selanjutnya setelah membuat neraca yaitu laporan arus kas. Untuk laporan arus kas, formatnya bisa buat seperti ini kolomnya. Nah, di sini sudah langsung saya isikan supaya mempersingkat waktu, tapi nanti akan dijelaskan. Jadi, untuk menyusun laporan arus kas itu kita butuh laporan keuangan yang sebelumnya, yang 3. Pertama, laporan laba rugi, kemudian perubahan modal, terakhir neraca. Nah, ketiga laporan ini dibutuhkan untuk menyusun laporan arus kas. Adapun untuk laporan arus kas dibagi menjadi 3 bagian. Pertama, arus kas dari aktivitas operasi. Kedua, arus kas dari aktivitas investasi. Ketiga, arus kas dari aktivitas pendanaan atau pembiayaan. Pertama, arus kas aktivitas operasi. Bagian pertamanya, laba sebelum pajak. Tuliskan di sini. Laba ini bisa kita lihat di mana? Di laporan laba rugi. Ya, ada. Nah, di sebelah sini. Tuliskan di sini. Kemudian penyesuaian untuk piutang persediaan, perlengkapan akumulasi utang dan semuanya ditotalkan. Nah, ini bisa kita lihat di neraca. Nah, di sini. Aktivitas-aktivitas operasi diantaranya ini. Mulai dari kegiatan penjualan yang akan menghasilkan piutang kalau penjualannya secara kredit.
Nah, ini aktivitas operasi disimpan di sebelah sini, sumbernya dari neraca, bisa dilihat. Yang kedua, arus kas dari aktivitas investasi ini juga bisa dilihat di neraca, khususnya untuk aktiva tetap saja. Arus kas aktivitas investasi diisi dengan informasi terkait akun-akun yang ada di neraca, tapi yang bagian aktiva tetapnya saja, ya. Yang ketiga, arus kas aktivitas pendanaan atau pembiayaan. Ini sumbernya bisa kita lihat di laporan perubahan modal. Nah, di sini. Karena menginformasikan terkait ekuitas awal serta price-nya, ya. Ini kan bisa dilihat di laporan perubahan modal. Nah, setelah kita memisahkan dari ketiga aktivitas, akun-akunnya dimasukkan ke sini, saldonya kita masukkan di sebelah sini. Nah, adapun untuk saldo ada ketentuan dalam laporan arus kas itu. Kalau misalkan di neraca posisinya biasanya di debit, ya. Kalau di sini harus dikasih tanda kurung yang artinya akan menjadi pengurang. Sebaliknya, yang biasanya di kredit tidak dikasih tanda kurung. Seperti misalkan piutang usaha, ini kan saldo normalnya di debit bertambahnya, tapi di arus kas harus dikasih tanda kurung karena nanti hitungannya akan menjadi pengurang. Kalau laba tidak usah, seperti ini. Ya, jadi kelompok harta itu dikasih tanda kurung. Ini juga. Pokoknya yang biasanya bertambah di debit atau saldo normalnya di debit, di arus kas itu dikasih tanda kurung. Sebaliknya, yang bertambah di sebelah kredit, saldo normalnya di kredit atau pasipa, tidak usah dikasih tanda kurung. Nah, seperti ini akumulasi utang-utang tidak dikasih tanda kurung. Nah, kalau sudah seperti ini kita hitung total arus kas bersih. Ini dikurangi, ditambah, dikurangi, ditambah dan ditambah. Seperti itulah cara perhitungannya. Kita hitung dulu. Nah, di sini sudah saya hitung untuk total arus kas bersih dari aktivitas operasi. Totalnya 111.135.650, sedangkan total arus kas bersih dari aktivitas investasi totalnya minus 372.500.000, dikasih tanda kurung karena ini pengurang. Terakhir, arus kas dari aktivitas pendanaan dan pembiayaan yaitu 287.091.900, tidak usah dikasih tanda kurung. Nah, ketiganya sudah ada, lalu kita akan hitung secara keseluruhan. 111.135.650, ya, dikurangi 372.500.000 dikurangi 200 bukan dikurangi, ditambah 287.091.900, ya. Nah, hasilnya disimpan di sini. Saldo kas 31 Desember 2018. Nah, ini hasilnya 25.720.000. Nah, ini total ini harus sama dengan total kas di tangan ditambah kas bank. Kalau hasilnya sama seperti yang ada di arus kas, berarti arus kasnya sudah benar. Misalkan di sini sebelumnya kita lihat di neraca. Di sini kas di tangan disebutkan 2.601. Kas banknya 23.126.550. Nah, total dari keduanya ini harus sama dengan total yang ini, arus kas.
saldo kas 31 Desember 2018 yang ada di laporan arus kas. Kita coba hitung 2.601.000 ditambah 2. Nah, ternyata hasilnya sama 25.727.550. Jadi arus kasnya sudah benar ya. Itu mungkin untuk laporan keuangan perusahaan manufaktur hanya ada 4 pembahasan: laporan laba rugi, perubahan modal, neraca, dan cash flow arus kas dulu. Nanti selanjutnya kita bahas di video yang akan datang, yaitu terkait jurnal penutup dan neraca saldo setelah penutupannya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.